Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita laksanakan di sore hari ini dicatat sebagai amal yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagi orang yang berpuasa itu, dia akan mendapatkan pahala puasa yang sempurna jika orang tersebut menjalankan puasa dengan adab-adabnya. Menjalankan puasa dengan adab-adabnya. Dan ini mungkin pernah kita sampaikan, adab orang berpuasa. Di antaranya yang pertama, menjaga lisan daripada berbohong, juga daripada al-ghibah, ngerasani orang, gosip, ngomongi orang misalnya. Wa anil khadfi ma la ya'ni, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada nilainya, tidak menghasilkan pahala. Lisannya dijaga ketika berpuasa. Begitu juga menjaga pandangan dan pendengaran. Menjaga pandangan dan pendengaran daripada melihat atau mendengarkan sesuatu yang tidak halal untuk dipandang atau tidak halal untuk didengarkan. Atau mendengar atau melihat sesuatu yang sifatnya hanya pengen tahu saja, fudul, tidak ada perlunya. Bukan sesuatu yang haram, tapi kalau kita tinggalkan lebih baik, terutama di bulan Ramadan. Melihat misalnya gambar atau video yang menghibur misalnya, nah ini tidak dosa. Tapi ketika puasa, terutama di bulan Ramadan, lebih baik diganti kebiasaannya. Yang biasa melihat video-video seperti itu, misalnya melihat Al-Quran atau melihat video-video ceramah misalnya, ilmu-ilmu, itu akan lebih bermanfaat. Dan ini termasuk adab orang berpuasa, yaitu menjaga pandangan, menjaga pendengaran daripada melihat atau mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melihat dan mendengar sesuatu yang tidak bernilai pahala. Ini adab orang berpuasa. Maka orang yang berpuasa ini menjaga anggota tubuhnya, anggota badannya daripada melakukan dosa-dosa. Kemudian meninggalkan juga, kalau bisa meninggalkan sesuatu yang jika dilakukan tidak menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang berpuasa, dia maksimal menjaga anggota tubuhnya daripada yang haram dan juga menjaga dari perkara-perkara yang tidak menghasilkan pahala. Maka puasanya orang yang seperti ini, puasa orang yang seperti ini adalah puasa orang-orang yang sempurna. Puasa yang sangat sempurna. Karena dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dia mendapatkan daripada puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali rasa lapar dan haus. Yang dia dapat hanya pernah lapar, pernah haus, tapi pahala puasanya tidak ada. Kenapa?
karena dia tidak mampu menjaga lisan, tidak mampu menjaga pandangan, tidak mampu menjaga pendengarannya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yufattirna shaim." Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi puasa tapi tidak dapat pahala. Puasa tapi tidak mendapatkan pahala. Dan terus apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan cuma rasa lapar aja. Haus, lapar mulai subuh sampai maghrib. Tapi pahalanya tidak ada. Apa diantaranya? Diantaranya bohong, berarti tidak bisa jaga lisan. Atau dia ngerasani orang. Atau dia mengadu domba orang. Atau dia sumpah palsu. Ini semuanya berkaitan dengan lisan. Dan juga melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat. Tidak harus di waktu subuh sampai maghrib saja, walaupun wis mari buka. Kita melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, maka pahala puasa kita di hari itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau pengen puasanya itu tidak sia-sia, puasanya itu sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, anggota badannya dijaga daripada yang haram. Matanya dijaga, telinganya dijaga, mulutnya dijaga, tangannya dijaga, perutnya dijaga, kemaluannya dijaga, kakinya dijaga, semuanya dijaga daripada yang haram. Nah, dengan cara seperti ini maka puasa kita akan menjadi puasa yang sempurna. Nah, ini kadang-kadang sebagian orang itu wis kesel, sudah capek, tidak makan, tidak minum mulai subuh sampai maghrib, tapi anggota badannya dibiarkan bebas untuk melanggar agama Allah. Anggota badannya dibiarkan bebas untuk bermaksiat. Maka ini termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita bawakan. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan daripada puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Pahala tidak ada. Percuma capek-capek tapi tidak mendapatkan pahala. Oh, berarti kita menjaga anggota tubuh ini supaya tidak bermaksiat hanya di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan selesai, kita akan kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan seperti itu maknanya. Karena meninggalkan maksiat itu hukumnya wajib kapanpun dan dimanapun. Ittaqullah haitsuma kuntum. Takwa kepada Allah itu dimanapun dan kapanpun. Mau di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, kita harus bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat. Mau di waktu siang ataupun di waktu malam, kita wajib menjauhi maksiat. Mau di hadapan orang atau sendirian, orang tidak ada yang tahu, kita wajib meninggalkan maksiat. Akan tetapi jika datang waktu-waktu yang mulia, saat-saat yang agung seperti datangnya bulan Ramadan, maka kita harus lebih waspada lagi, harus lebih maksimal lagi di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu junnah." Puasa itu bagaikan benteng. Puasa itu bagaikan benteng. Fa idza kana yaum shaumi ahadukum, maka jika ada di antara kalian menjalankan puasa, fala yarfuth, maka hendaknya dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, wala yafsuk, dan
tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, wala yajhal, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan orang yang tidak berilmu, orang-orang yang bodoh. Kalau sudah puasa, lisannya jangan mengucapkan yang buruk, perbuatannya jangan melakukan perbuatan buruk, perbuatan orang-orang yang tidak berilmu. Fa in imru'um syatamahu aw qatalahu, maka jika datang seseorang mencaci orang yang sedang berpuasa, dicaci, aw qatalahu, atau diajak ribut, mau diajak berkelahi misalnya, diajak gelut, dia dalam keadaan puasa, faliyagul, maka sunnah dia mengucapkan inni shaim, saya sedang berpuasa, saya tidak mau ribut, saya tidak mau rame. Karena kalau sudah puasa itu lisannya dijaga, perbuatannya juga dijaga. Jangan sampai mengucapkan yang buruk atau melakukan perbuatan orang-orang yang bodoh. Karena puasa itu benteng supaya tidak berbuat jelek, benteng supaya tidak mengucapkan yang jelek juga. Kemudian begitu juga termasuk adab berpuasa menjaga perut daripada memakan makanan yang haram atau syubhat yang tidak jelas. Dijaga apa yang masuk ke dalam perut, dijaga. Jangan sampai perkara yang tidak jelas halal haramnya, lebih-lebih yang kita makan, kita masukkan ke dalam perut adalah makanan yang dari hasil haram atau pekerjaan haram. Terutama makanan-makanan yang mau kita makan ketika berbuka. Itu lebih lagi. Kalau mau buka puasa, diusahakan, dimaksimalkan untuk makan dari hasil yang halal. Dari hasil yang halal, maka berusaha pekerjaan yang halal, tidak dengan cara menipu, tidak dengan cara berbohong atau sumpah palsu misalnya. Sehingga sebagian pendahulu kita, orang-orang soleh mengatakan, idza sumta, jika kalian berpuasa, fanzur ala ayyi syai'in tuftir. Nanti buka puasanya mau buka puasa apa? Diperhatikan, jangan asal-asalan. Bukan cari makanan yang enak, bukan, tapi cari yang halal. Dari hasil yang halal. Kalau memang hari itu ada undangan, diundang makan, buka puasa di tempat orang, maka wa inda man tuftir, harus pilih-pilih siapa orang yang ngundang kita buka puasa. Ojo mulai sego samin atau nasi mandi kebuli teko, ya ndak ngurus orangnya ini pekerjaannya apa. Tapi diperhatikan siapa yang ngundang kita. Kalau yang ngundang itu orangnya adalah orang yang baik, orang yang pekerjaannya itu baik, jelas, maka boleh kita hadir untuk buka puasa di tempat dia, memakan hidangannya dia. Tapi kalau yang ngundang ini orangnya, pekerjaannya haram, tidak baik, renten misalnya, riba, nganakno duit misalnya. Nah ini ya eman-eman kita puasa mulai subuh mau makan makanan yang jelas-jelas haram. Terus caranya bagaimana? Ya sampean izin begitu ya. Oh, kalau hari ini tidak bisa saya. Ya. Ada janji, ada apa misalnya, atau kurang enak badan. Maksudnya kurang enak badan itu ya luwe iku wis ya. Wis padha ae. Yang penting ya menghindar tanpa menyakiti hati begitu. Kalau diundang orang, pilih-pilih orangnya, jangan asal. Ini semuanya mengisyaratkan kepada kita
untuk berhati-hati memasukkan makanan ke dalam perut, terutama ketika kita dalam keadaan menjalankan puasa. Mari Syawal balik renten mana? Ya enggak, tetap dijaga. Kalau sudah datang bulan Ramadan harus lebih maksimal lagi, ya, memilih makanan tadi. Termasuk adab orang yang berpuasa hendaknya tidak memperbanyak tidur, terutama di subuh, pagi, siang, sore Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kerja biasa dibayar misalnya 100.000 misalnya. Ya. Ini enggak, pahalanya dilipat gandakan sama Allah. Kerja sehari dikasih sama Allah Subhanahu wa taala 700.000 misalnya sehari. Yang seharusnya semangat kerja, ya minimal wis lek ndak semangat, tetap kerja seperti biasa. Kalau dia mau meningkatkan lebih lagi nanti pahalanya, bayarannya lebih gede mana? Kalau orang berakal, dia akan memanfaatkan waktunya untuk tambahi kerjaannya supaya bayarannya semakin lek ndak yes minimal. Ojo akeh turu, podo turune koyo sebelum Ramadan. Sampeyan lek ndak Ramadan kan ndak turu. Ya, awan lek memang tidur paling sak jam 2 jam. Turune bengi. Mari tarawih sampeyan turu ndak apa-apa. Nanti sebelum waktu sahur bangun, misalnya sholat 2 rakaat. Kalau bisa baca Quran misalnya. Sambil nunggu sholat zuhur. Jangan ketika bulan Ramadan datang kebiasaannya berubah, ya, yang biasa tidak tidur tiba-tiba tidur, banyak tidur. Setelah subuh tidur, sebelum asar bangun untuk sholat duhur, kemudian sholat asar sekalian. Mari sholat asar turu mana? Tangi-tangi adzan maghrib. Nah ini yang disayangkan. Ya, seharusnya dia bisa sholat berjamaah ke masjid, dia bisa zikir, bisa baca Quran, dia bisa hadir majelis ilmu yang pahalanya besar. Gara-gara tidur akhirnya semuanya kehilangan. Karena itu jangan banyak tidur di siang Ramadan. Begitu juga jangan banyak makan. Jangan banyak makan di malam hari. Kenapa? Supaya kita merasakan laparnya Ramadan. Ya. Dengan cara seperti ini, maka jiwa kita, nafsu kita akan suci. Ya, akan menjadi kuat jiwa ini. Dan syahwat kita akan melemah. Kalau lapar perutnya, kalau perutnya sering kosong. Dengan cara ini, hati kita akan disinari oleh Allah Subhanahu. Dan ini adalah rahasia diwajibkannya puasa oleh Allah Subhanahu, supaya hati kita ini terang, kembali terang lagi. Keluar dari Ramadan menjadi orang yang beda sebelum masuk Ramadan. Melbu bulan Ramadan sering lapar, hatinya disinari oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan puasa sesuai dengan aturan, keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang baru. Ndak kayak wingi-wingi wis siji wonge. Menjaga salat jamaah, ya. Seneng ke masjid, seneng hadir majelis. Kenapa? Mendapatkan sir, rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa dengan cara yang terbaik. Nah, ya bukan berarti kape Ramadan atau ketika di dalam bulan Ramadan disiapno kabeh, setrupe disiapno. Mari ngono gawe es batu, ya. Cemilan-cemilan. Ya. Mau buka puasa ndak mau, misalnya 1 macam ndak mau, harus 2.
kerupuke, ya tidak masalah, tapi jangan banyak-banyak. Ya, jangan banyak-banyak. Paling tidak, kalau kita tidak bisa mengurangi makan di bulan Ramadan, maka porsinya disamakan sebelum Ramadan. Sarapan sak piring misalnya. Mari ngono awan makan 1 piring. Ya nambah-nambah didik tidak apa-apa ya. Bengi, lek wis rada tuwa biasanya tidak nafsu lek rada bengi. Ya makan 1 piring sudah cukup. Makan siang biasanya agak banyak. Kalau kita tidak bisa ngurangi makan di bulan Ramadan, minimal sama. Minimal sama. Kalau memang belum siap untuk ngurangi. Sama bagaimana? Buka samakan dengan makan siang misalnya. Sego sak piring, mari ngono lek sik kurang nambah didik. 2 sendok, 3 sendok wis mari. Kok mari tarawih ya. Makan yang ringan-ringan misalnya. Sahur gantine sarapan. Wis mari. Jangan lebih dari itu. Buka 2 piring. Ya, gorengan entek sak piring. Mari ngono es. Ya, sak gelas, banyu es, kopi, teh kabeh diombe. Ya. Mari tarawih jajan maneh, mangan iki mangan iki. Sahur embo masih sahur ya. Wedi luwe. Minum ini minum. Nah, ini akhirnya dia tidak mendapatkan rahasia-rahasia yang diberikan bagi orang yang berpuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa ngurangi dikurangi. Ya, kalau bisa ngurangi dikurangi. Keluar dari Ramadan timbangannya mundak 10 kilo. Ya, enggak tahu ini makan apa ini. Ya. Kalau kita mau mempelajari kisah para wali, orang-orang soleh seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, seperti para imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi dan lain-lainnya. Itu mereka itu memiliki riyadhah. Memiliki riyadhah. Riyadhah itu melatih hawa nafsu. Ya, supaya bisa ditundukkan. Itu dari cara-cara mereka yang sering dilakukan, yaitu menjadikan perut itu selalu kosong. Tidak ngenteni Ramadan. Di bulan-bulan yang lain mereka itu banyak puasa. Kenapa? Karena mereka tahu hasil perut kosong itu akan menghasilkan hati yang bersinar. Gampang dipilih sama Allah. Jadi orang-orang pilihan. Kita ini kan Ramadan tok posone ya. Ya mungkin ditambahi Arafah gitu-gitu. Sisanya ya mbo. Kadang-kadang Ramadannya sih kait-kaitan. Biyen nom-nomane ndak poso. Ya, melok sing sikile tok ketok di warung iki ya. Makanya ndak dadi orang pilihan. Kenapa? Ya itu tadi. Puasa wajib saja pernah ditinggalkan, apalagi mau riyadhah seperti orang-orang soleh itu ya. Karena itu dianjurkan bagi yang jarang puasa sunnah, lek pas poso Ramadan itu ojo akeh-akeh mangan supaya mendapatkan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lek sing mangane akeh ya. Ini orang-orang yang tertipu. Ya, Ramadan makannya bukan 3 kali, 5 kali. Buka mangan. Deh. Mari tarawih mangan. Mari ngono rodok bengi mangan maneh. Sahure 2 piring. Ini orang-orang yang tertipu ini. Ya lek model kayak gini ya poso 2 tahun kuat deh, wong balas dendam gitu modelnya. Mangan akeh mari ngono isuke turu, tangi-tangi awan. Bendino kayak ngono. Ya, semua kuat, bukan Anda saja yang kuat seperti itu. Semua kuat kalau seperti itu. Ya, bukan seperti itu aturan puasa itu. Aturan puasa itu kita menyedikitkan tidur, menyedikitkan makan, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Termasuk adab puasa yang terakhir, jangan terlalu membuang banyak waktu untuk ngurusi urusan duniawi, kerjaan kalau datang bulan Ramadan. Akan tetapi dikurangi. Yang biasanya buka toko misalnya mulai pagi sampai sore atau malam sekian jam, lek Ramadan teko dikurangi. Duduk tambah dibuka duduk. Ya. Panen iki wae panen iki Ramadan iki ya. Sembarang payu, dodol opo ae payu. Nah, ini dikurangi, frekuensi kerjanya dikurangi. Diperbanyak ke masjid, diperbanyak ke majelis-majelis ilmu, diperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Lek gak kerja, ndak mangan, Beb. Ya kerja tetap, bukan ditutup, bukan, tetap kerja. Tapi diatur waktunya supaya waktu-waktu untuk ibadah kepada Allah itu juga tersedia begitu. Ya. Nah, bukan berarti prei saulan. Nah, antum bisa prei saulan ya lebih baik. Tapi agak duwe celengan ya ojo. Ya. Tetap kerja tapi diatur waktunya. Jadi mengambil dari urusan duniawi itu pekerjaan seukuran yang dibutuhkan begitu. Ya, dibutuhkan untuk hari itu dan besok misalnya. Semari ngono beberapa hari selanjutnya wis apa jari meneh begitu. Ya. Kalau bisa disiapkan sebelum Ramadan, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan kebutuhan Idul Fitri. Kelambine anake, bojone misalnya. Kemudian misalnya uang untuk beli kue-kue Ramadan misalnya. Artinya kebutuhan-kebutuhan yang memang biasa dibeli. Itu disediakan sebelum Ramadan. Ojo Ramadan ribut dolek duit. Untuk itu jangan. Jadi sebelum Ramadan sudah disiapkan semua, dibeli. Pakaian sudah ada, sarung ada, baju ada, semuanya sudah selesai. Tinggal makanan-makanan itu disediakan uangnya, ditaruh. Nah, wis disimpan kayak no. Nah, iki yo. Kayak tuku jajan roti kering itu ya, buat beli setrup, buat wis. Ojo ribut maneh. Ramadan ndak usah ribut. Traweh, poso, maca Quran nang masjid, hadir majelis wis. Kerja untuk makan sehari, 2 hari, 3 hari wis mari selesai. Nah, kalau bisa disiapkan seperti itu, insya Allah waktu kita untuk ibadah itu semakin banyak nantinya. Nah, kenapa kita diperintahkan seperti itu, dianjurkan seperti itu? Karena bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain itu persis seperti hari Jumat dibanding dengan hari-hari yang lain. Kalau datang hari Jumat, kita dianjurkan oleh agama untuk ngosongkan hari Jumat. Mulai bengine wis dikosongkan. Untuk apa? Memperbanyak ibadah. Ya. Orang dulu kalau Jumat itu tokone tutup, pasare ditutup. Mari Jumatan buka. Mari Jumatan mulai buka pasaran. Jadi mulai malam Jumat itu mereka tidak urusan duniawi sudah. Di masjid sampai Isya, habis Isya masih sholat, kemudian pulang sholawat kepada Nabi sekian ratus, ada yang ribuan. Kemudian malamnya ibadah, sholat subuh berjamaah. Kadang-kadang tidak pulang dari sholat subuh itu, tetap duduk di sini sampai Jumatan. Itu orang-orang dulu, prei kerja. Kalau kita tidak bisa, ya minimal sebelum khotib datang kita sudah di sini. Kalau bisa 1 jam sebelum adzan kita sudah di masjid kalau hari Jumat. Nah, saiki kan ndak kan ya. Entah ini komat baru teko kabeh wong. Nah, ini hari Jumat itu hari yang dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang lain silakan sibuk sama dunianya dengan menjalankan kewajiban. Nah, Ramadan ini sama dengan Jumat. Kalau sudah datang bulan Ramadan, ini bulan khusus untuk ibadah. Urusan duniawinya sak perlune. Engko Ramadan entek bali omane nang pasar ndak apa-apa, tapi kewajiban-kewajibannya tetap dijalankan begitu.
Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan puasa-puasa yang pernah kita lakukan di bulan-bulan Ramadan yang tahun-tahun kemarin itu mudah-mudahan kalau ada kekurangan disempurnakan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa-puasa dulu itu diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan sisa daripada Ramadan ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita dijaga, ya, telinga kita dijaga, lisan kita dijaga, anggota badan kita dijaga semuanya, perut kita, kemaluan kita, tangan, kaki semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak bermaksiat kepada Allah di bulan mulia bulan Ramadan, dan setelah bulan Ramadan mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan semangat, tidak kendor di akhir-akhir Ramadan ini, sisa-sisa ini tetap semangat tarawih, tetap semangat tadarus, membaca Al-Qur'an, menghadiri majelis-majelis ilmu sampai keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, pemberian-pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.